Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang terhormat Bapak Ibu penguji video UKIN PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hendro Priyono, peserta PPG dari LPTK Musamus Merauke dengan NIM 2024 869 044 105. Berdiri. Beri salam. Oke, selamat pagi. Pagi ya. Masih semangat? Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa, sungguh sangat baik. Apakah di sini ada yang sedang tidak enak badan? Tidak ada. Apakah di sini ada yang gangguan ginjal? Tidak ada. Sehat semua ya, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan yang sangat sehat. Nah, pagi ini Bapak perhatikan kalian terlihat sangat cerah, cantik-cantik, tampan. Nah, Pak Guru mau tanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Siap. Sudah siap. Apakah indeksnya dari 0 sampai 100%? Kalian sudah siap sampai 100%? Sudah siap ya, walaupun tidak sampai 100%, 90% ke atas, Pak Guru yakin kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik, dengan semangat. Oke, Pak Guru mau tanya lagi, bagaimana perasaan kalian sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Bersemangat, senang. Nah, setelah itu, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, apa yang kalian harapkan? Bisa mengetahui informatika. Ya, bisa mengetahui tentang informatika. Apa saja sih bagian-bagian informatika yang ingin kalian ketahui? Apakah nantinya kalian maunya jadi ahli di bidang informatika? Atau nanti kalian mau berusaha menjual barang-barang yang berhubungan dengan informatika? Masa depan tidak ada yang tahu. Masa sekarang kalian harus selalu belajar. Nah, Pak Guru mau tanya lagi nih. Karena tadi udah semangat, sudah punya cita-cita. Pak Guru mau tanya, apa saja perbuatan baik yang sudah kalian lakukan pada hari ini? Oke, tadi sebelum berangkat sekolah, ada yang membantu orang tua. Membantu orang tua dalam hal apa saja? Mencuci piring, nyapu, bangun pagi kasih makan ayam, gitu. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Sebagai makhluk Tuhan yang paling baik, apalagi kita di sini sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, kita selalu menjunjung tinggi nilai Pancasila. Apalagi di sila pertama, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan sila pertama tadi, yaitu dengan selalu berdoa, beribadah kepada Tuhan. Nah, oke, silakan satu orang untuk memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah kita berdoa. Kita angkatkan Tuhan kita dan mengawalkan kita berkudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami kebenaran ini dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni salah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Nah, hari ini sebelum lanjut, Pak Guru ingin memeriksa kehadiran kalian. Apakah di kelas kalian ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Oke. Kalau masuk semua, Pak Guru rasa kalian di kelas kalian menjadi siswa yang sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Biasanya di kelas kalian setiap hari itu selalu masuk semua atau tidak?
jarang ada yang alfa, tidak ada yang bolos itu ya. Selalu masuk kelas ya. Itu tanggung jawab kalian sebagai siswa adalah harus sering masuk. Di SMA kalian tidak lama belajar, hanya 3 tahun. Itu pun terpotong. Tidak tiap hari. Seminggu cukup 5 hari. Sebulan kalikan 4 ya. Hari Minggu kalian masuk sekolah? Tidak. Hari Minggu apa yang kalian lakukan? Beribadah ya. Hari-hari yang lain selain hari Senin sampai Jumat, hari Sabtu kalian kemana? Di rumah. Apa yang dilakukan di rumah? Nyuci, membantu orang tua. Ada yang mancing, ada yang suka mancing. Ada apa saja yang dipancing? Ikan. Cewek, emang cewek dipancing? Keributan. Ada yang suka mancing keributan? Mamanya enak-enak masak di dapur, tiba-tiba dilempar pakai gelas itu. Itu kan bisa menimbulkan keributan di dalam rumah. Oke, Pak Guru mau absen. Aldo Repo hadir. Andrianus Andika hadir. Jawabnya semangat ya, lantang. Hadir. Biar terlihat kalian maco. Tidak itu hadir. Lanjut. Angela Nika. Aura Mutia. Davin Sanjaya. Levi. Stefano. Natalia Tapiana hadir. Natalius Rocky. Rocky hadir. Nopi Tiara hadir. Pernata. Raya Telusa. Rido Natakusuma. Sabinus Deo. Oke. Di sini tadi Deo yang ketua kelas ya. Deo setiap saat masuk pembelajaran sering absen kawannya kah? Setiap masuk selalu diabsen kah? Setelah pulang nanti diabsen lagi? Tidak. Kenapa tidak diabsen? Harus diabsen ya untuk memastikan bahwa tidak ada kawan yang bolos. Saat tadi pagi dia datang, nanti saat pulang bersama-sama pulang. Tidak ada yang pulang duluan. Oke. Lanjut. Suryono Bijak. Virgolius Pongo hadir. Oke. Di depan ini ada gambar tentang komputer. Apakah kalian tahu gambar tersebut gambar apa? Ada yang tahu? Ya, ini yang Pak Guru tunjuk ini apa? Ini CPU. Kalau ini monitor. Ini keyboard. Ini mouse. Oke. Tahu tidak kalian fungsinya ini apa? Tidak tahu. Kalau CPU itu fungsinya untuk memproses data, kalau monitor untuk menampilkan layar, lembar kerja. Nah, kalau keyboard, apa fungsi dari keyboard? Untuk mengetik teks, dokumen, dan lain sebagainya. Apa yang diketik di dalam dokumen? Ada huruf dan abjad itu sama. Angka atau nomor. Kemudian apalagi yang titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Itu disebut dengan simbol. Oke. Lanjut. Pak Guru di sini akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Silahkan kalian perhatikan dengan seksama ya. Silahkan diperhatikan. Kita akan belajar mengenai materi dasar pada mata pelajaran sistem komputer. Sebelum membahas mengenai contohnya, tentunya kita harus sistem komputer adalah jaringan komponen dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian yang mana satu persatu secara rinci. Yang pertama, apa itu hardware? Untuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung dari setiap proses bisa direalisasikan. Nah, hardware ini terbagi menjadi 4 bagian.
satu persatu. Yang pertama, input device atau perangkat masukan. Input device atau perangkat masukan video maupun audio. Contoh dari input device diantaranya keyboard dan mouse, mikrofon dan webcam, scanner, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada proses device atau perangkat proses. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, contoh dari proses device diantaranya prosesor dan CPU atau Central Processing Unit, VGA atau Video Graphic Adapter, dan RAM atau Random Access Memory, motherboard, dan lain-lain. Informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Contoh dari output device, speaker, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat, karena mengkombinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Box, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai software, kemudian kita ke apa itu brainware? Pengguna komputer atau biasa disebut dengan user dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada programmer, kemudian administrator, dan operator. Programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi untuk mengelola informasi menjadi informasi baru yang mudah dimengerti oleh manusia. Jika salah satu komponen tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka proses pengelolaan informasi atau data pada komputer tidak akan berjalan dengan baik, jalankan tanpa adanya software. Sedangkan tanpa adanya brainware, maka software dan hardware tidak bisa berjalan. Jadi, ketiga komponen tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Semoga mudah dipahami dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Ada yang ngantuk melihat videonya? Ada yang ngantuk. Oke, kalau masih ngantuk, Pak Guru akan berikan kalian ice breaking lagi. Oke, ada yang tahu arti ice breaking? Untuk mencairkan suasana. Dari artinya saja, ice adalah es, breaking adalah menghancurkan. Jadi, ice breaking adalah ibu-ibu kantin yang menghancurkan es untuk membuat minuman. Seperti itu. Berarti agar kalian tidak ngantuk, apakah kalian harus ke kantin? Tidak. Oke, cukup ikut ice breaking saja ya. Oke, ice breakingnya tinggal kalian ikuti saja petunjuk yang di proyektor ini. Ice breakingnya tidak ada di proyektor. Ice breakingnya ada di kepala Pak Guru. Silahkan boleh dipinggirkan dulu kursinya. Boleh dimundurkan kursinya. Ini dimundurkan dulu kursinya ini. Nanti ice breakingnya Pak Guru akan berikan pertanyaan. Silakan yang di sini berbaris satu baris saja. Yang di sini juga begitu, berbaris satu baris saja. Pak Guru mau cek konsentrasi kalian. Nanti Pak Guru akan berikan beberapa pertanyaan. Untuk menjawabnya, kalian tidak perlu
bersuara cukup melompat ke kiri atau ke kanan. Kalau kiri artinya kalian memilih jawaban A. Kalau ke kanan artinya kalian memilih jawaban B. Oke, silahkan konsentrasi. Untuk membangkitkan konsentrasi, kalau Pak Guru bilang silahkan konsentrasi, kalian jawab. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Oke, perhatikan pertanyaannya baik-baik. Apakah A. software atau B. hardware? Istilah lain dari perangkat lunak. Silakan melompat. Oke. Jawabannya adalah A. software. 2 orang salah, sisanya benar semua. Oke. Dengarkan Pak Guru baik-baik. Apakah A. mouse atau B. Windows? Bagian dari perangkat lunak. Oke. Tadi pertanyaannya adalah apakah A. mouse atau B. Windows, bagian dari perangkat lunak? Jawabannya adalah B. Windows. Ternyata masih ada lagi yang tidak konsentrasi. Jawabannya semuanya ada di depan. Oke, kalau begitu silakan duduk lagi. Diatur lagi kursinya. Oke, tadi kan kalian sudah melihat materi di video animasi. Nah, sekarang Pak Guru ingin kalian memecahkan sebuah masalah di lab komputer ini. Masalahnya apa? Di sini ada beberapa komputer yang masih belum terhubung. Nah, tugas kalian adalah menganalisis, menyambungkan, dan membuat laporan tentang komputer yang kalian tangani. Sebelumnya kalian sudah dibentuk kelompok? Sudah. Oke, kalau sudah silakan duduk per kelompoknya saja dulu. Silakan duduk per kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi di sini ada 4 kelompok karena ada 4 komputer yang akan kita analisis. Oke, ini akan Bapak bagikan LKPD sebagai lembar kerja kalian saat kalian membuat tabel laporan pada kegiatan pada hari ini. Sebelumnya kalian cek dulu apakah komputernya sudah terhubung? Belum. Oke, sekarang akan Pak Guru bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 silahkan dikerjakan di tabelnya ya. Ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Nanti di bagian tabelnya kalian isi nama kelompok. Misalnya kelompok 1, anggota kelompoknya ada 4 orang, namanya siapa saja gitu ya. Ini LKPD-nya ini. Telah solusinya. Oke, sekarang silahkan disambungkan saja dulu komputernya. Silahkan disambungkan komputernya. Dirakit dulu komputer kalian ya. Hati-hati ya. Kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Monitor bagian dari perangkat keras. Nah, yang baru masalahnya layarnya biru. Ini biru. Gitu ya. Ada yang bingung dalam mengerjakan LKPD-nya? Nanti kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya.
Silahkan diperiksa lagi bagian mana saja yang bermasalah. Nah, silakan diperiksa keyboardnya ya. Keyboardnya kalau kotor dibersihkan. Mouse-nya kalau tidak responsif, silakan dicek apakah kabelnya yang tidak pas masuknya. Oke, sudah? Sudah ya? Pak Guru pastikan lagi. Kelompok 4 sudah? Sudah. 3 sudah. Silahkan dirapikan dulu tempat duduknya. Dirapikan lagi seperti yang pertama tadi. Kalau sudah nanti sudah rapi, silakan kalian presentasikan berdasarkan kelompok. Sudah ya? Kalau sudah, sekarang silakan kelompok 4 untuk maju terlebih dahulu. Silakan maju. Semuanya maju ya. Di sini Pak Guru nilai keaktifan kalian, kerjasama kalian, kemudian hasil yang kalian dapatkan. Oke, untuk kelompok 4, silakan presentasikan hasil yang kalian dapatkan. Dan kursor bergerak lambat atau tidak akurat. Di sini ada solusinya. Yang pertama, periksa koneksi, ganti baterai, bersihkan mouse, periksa pengaturan mouse, dan perbarui breaker. Yang kedua, ada perangkat keyboard. Perangkat keyboard merupakan perangkat keras. Masalah yang ada yaitu tombol tidak responsif atau macet dan selalu menampilkan karakter ganda. Solusinya, bersihkan keyboard dengan udara, bertekanan atau sikat lembut, dan coba atur ulang pengaturan keyboard dengan Windows. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk. Kelompok 2 sedang tegang. Ada baiknya kita akan melakukan ice breaking lagi. Ice breakingnya hanya menyanyi. Oke, di kelas ini ada yang suka bernyanyi? Ada. Rata-rata suka bernyanyi. Silahkan berdiri. Kita akan bernyanyi lagu yang sangat sederhana. Bukan huruf konsonan tapi huruf vokal. Hanya terdapat 3 huruf dalam lagu tersebut. Ada yang tahu lagunya? Tidak ada. Oke, lagunya adalah lagu yang berjudul Kucing. Kalau Pak Guru angkat tangan, artinya kalian yang harus menyambungkan lagunya ya. Pak Guru cukup memberi instruksi di depan saja. Konsentrasi. Kalau Pak Guru bilang UIA, UIA, kalian harus melanjutkan liriknya. 1, 2, 3. UIA. Oke, bisa ya? Oke, kenapa cuma 1 orang yang bernyanyi?
Oke, tidak ada teksnya ya, harus pakai teks. Oke, teksnya tadi pada sederhana, hanya u i a, u i a, u i a, u i, u i a i u i a, u a i a i u a, u i a u i a u i a, u a i a. Oke, bisa ya? Oke, bisa. Oke, 1, 2, 3. U I A, U I A, U I. Oke. U I A, I U I A, U A I A, I U I A, U I A, U I A, U I A, I U I A, U I A. Oke, silakan tepuk tangan untuk kalian. Silakan duduk. Nah, sekarang Pak Guru ingin menanyakan refleksi kalian terhadap pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan yang bisa memberikan refleksi. Ya, silakan Nika. Tidak harus maju ke depan, berdiri saja. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskannya. 3 hal yang saya pelajari tentang materi ini. Yang pertama, saya menjadi tahu apa saja yang menjadi komponen penyusun pada komputer serta dapat merangkainya. Yang kedua, saya bisa mengelompokkan komponen perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan mengelompokkan dari pengguna atau brainware. Yang ketiga, saya menjadi tahu cara mengatasi masalah pada komputer. 3 hal yang membuat saya bingung adalah istilah-istilah dalam bahasa Inggris, kemudian singkatan-singkatan dan apa saja yang menjadi bagian dari processing unit. Hal yang ingin saya ketahui lebih banyak adalah bagian-bagian dari processing unit. Yang saya rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah saya merasa senang karena bisa mencoba langsung menganalisis komponen komputer dan berdiskusi bersama teman-teman. Oke, itu tadi refleksi singkat dari Nikat terhadap pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, di akhir pembelajaran kali ini boleh beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Oke, terima kasih karena pada pagi hari ini kalian menunjukkan semangat belajar kalian. Selanjutnya, Pak Guru akan kasih kalian penguatan. Kenapa sih kita perlu belajar informatika? Agar kita bisa lebih mengetahui perkembangan-perkembangan di dunia teknologi. Kemudian nanti semoga saja kalian dengan kemampuan komputerisasi kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bisa membantu kalian untuk terus menjadi orang yang kompeten. Nah, kemampuan digital adalah bekal penting untuk masa depan kalian. Kenapa itu penting? Karena di periode-periode kedepannya adalah semua kehidupan akan terus bergantung dengan teknologi digital. Bapak bangga terhadap kalian. Bapak ingin kalian menjadi orang yang sukses. Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan, pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup. Silakan satu orang pimpin doa. Silakan Pongo pimpin doa. Yang lain boleh berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dan memohon terhadap Tuhan. Allah Bapa yang telah dalam dalam surga, terima kasih dari ini kami mengucapkan kepadamu karena Engkau telah menemani kami dari awal sampai akhir pelajaran ini. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, sehingga mengampuni kami selamat sampai tujuan. Amin. Amin. Oke, silahkan. Beri salam.